Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Apakah kalian dalam keadaan sehat semua? Dan tentunya saya doakan buat teman-teman semua, semoga kalian dalam keadaan sehat semua. Dan saya doakan buat kalian menjadi orang sukses semua. Amin. Mantap jiwa ya. Tetap ya kan kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di siang kali ini teman-teman. Dimana kalau kita lihat bersama-sama ya, untuk keadaan daripada altcoin sendiri, market capnya berada di area 1,74 triliun dolar. Persentase kenaikan sebesar 2%-an teman-teman. Fair and Greed berada di area 62 poin dan Bitcoin Dominance berada di area 51,7. Mungkin Bitcoin Dominance ini bakal naik sampai level 52 kembali nih ya. Dan kalau kita lihat untuk kinerja daripada Bitcoin sendiri teman-teman, sebenarnya Bitcoin udah nyentuh di area 46.300-an, akan tetapi kali ini terjadi sedikit retracement dan semoga saja teman-teman ya, kepala 46 ini kejebol kembali lagi sampai di level 50.000 US dollar. Amin ya. Dan kalau kita lihat kinerja daripada altcoin juga mantap jiwa, udah mulai recover kembali nih, seperti Solana, XRP, Cardano, Avalanche ya, dan Dogecoin, kecuali Tron sama Chainlink nih dalam kondisi masih koreksi. Chainlink lumayan nih 3%-an teman-teman, Tron 1,71%. Kalau kita lihat di sini hampir merata sih ya overall dalam kondisi hijau royo-royo 99% lah ya. 1%-nya masih dalam kondisi yang kurang baik-baik saja. Oke. Kali ini teman-teman ada sedikit breaking news atau berita datang daripada Luna Classic. Kita lihat dulu untuk harga Luna Classic. Nah, untuk Luna Classic sendiri teman-teman masih bertengger di kepala 10 dengan 3 zero di belakang koma ya, sekitar 1,6 rupiah atau 1,7 rupiah lah untuk harga daripada Luna Classic. Dia mengalami kenaikan sebesar 0,22% per video ini dibuat. Dan kalau kita lihat di sini untuk market cap-nya di sini ada persentase kenaikan 0,14%. Sedangkan volumenya teman-teman di sini ada kenaikan yang cukup lumayan sekitar 36,52% teman-teman ya. Dan sebenarnya banyak juga orang yang jadi miliarder dalam hitungan satu hari dari Luna Classic pasca crashnya Luna Classic. Ada juga yang menjadi gembel dalam hitungan jam ya teman-teman ya. Jadi di sini sebenarnya kalau kita lihat dari supply Luna Classic ya kan, dari circulating supply-nya, dari market cap-nya gitu teman-teman ya. Jika Luna Classic ini bisa bangkit lagi, bisa meyakinkan para investornya kembali, bisa menarik dApps masuk jauh lebih banyak lagi, maka tidak menutup kemungkinan Luna Classic juga akan naik kembali teman-teman. Berapa harganya ya? I don't know ya. Saya target ke one centrim aja udah lebih dari cukup, apalagi sampai ke 1.000 rupiah. Wow, luar biasa. Oke, jadi di sini ada perkembangan yang cukup menarik, langsung saja kita bahas. Oke, jadi teman-teman dikutip dari CoinGap ya, bahwasanya untuk halving daripada Bitcoin itu tinggal 2 bulan lagi ya kan, 2 bulan 16 jaman lah ya. Dan semoga saja halving kali ini teman-teman bisa membawa persentase perubahan harga terhadap Luna Classic dan kawan-kawannya. Nah, kalau kita lihat proposal KYC ya teman-teman, atau KYC, Terra Classic memenangkan penghargaan komunitas. Jadi proposal ini sudah secara resmi lolos ya teman-teman. Jadi di sini komunitas Terra Classic menyetujui KYC atau KYC ya teman-teman, untuk pengembangan yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan stabilitas rantai dengan jumlah pemilih sebesar 90,5%. Oke, mantap jiwa ya. Jadi di sini teman-teman ya, 3 poin pentingnya di mana Terra Luna Classic mewajibkan KYC bagi semua ya, wajib ya untuk semua pengembang layer 1, telah resmi disahkan. Jadi proposal ini memperoleh jumlah pemilih yang sebesar 90,5%. Dan di sini sebenarnya teman-teman ya, pasca pengambilan voting ini harga daripada Luna Classic sempat mengalami lonjakan yang cukup signifikan ya. Jadi berita launch proposal Terra Luna Classic yang menjadikan KYC wajib bagi semua pengembang layer 1 disetujui oleh komunitas setelah pemungutan suara yang bertentangan oleh anggota dan validator. Nah, anggota masyarakat yang mendukung proposal tersebut menyebutkan sebagai momen yang menentukan dengan jumlah pemilih yang berjumlah sebesar 90,5%. Nah, di sini teman-teman kalau kita lihat ya, mandat KYC Terra Luna Classic lulus di tengah jumlah suara yang tinggi.
Jadi proposal Luna Classic 12033 resmi ya, yang dimana KYC wajib untuk semua pengembang layer 1 oleh Salivot launch validator secara resmi disahkan oleh komunitas sesuai dengan detail pemungutan suara terbaru di dompet stasiun. Nah, Just Lord, validator terbesar di antara kelompok pendukung, berkata itu adalah pemungutan suara terdekat dalam sejarah ya. Jadi di sini kalau kita lihat bersama-sama teman-teman, Solivot validator kunci menimbulkan kekhawatiran tentang kerentanan rantai Terra Classic karena sifatnya yang terbuka yang memungkinkan pengembang manapun membuat aplikasi terdesentralisasi dApps. Ancaman paling signifikan menurut Solidvote adalah potensi pengembang tak dikenal melakukan short selling Terra Luna Classic yang dapat membahayakan stabilitas seluruh ekosistem. Makanya muncullah proposal ini teman-teman untuk mengantisipasi hal tersebut. Agar apa? Setiap orang ya pengembang layer 1 itu biar bisa melakukan KYC atau tingkat keamanan yang lebih bagus lagi gitu teman-teman. Untuk apa? Mengantisipasi adanya dApps ya, ancaman yang signifikan yang membuat harga Terra Luna Classic ini semakin drop kembali ya. Jadi proposal tersebut menghasilkan jumlah pemilihan yang besar sebesar 90,5% karena hal ini penting untuk meningkatkan keamanan jaringan. Jadi usulan tersebut mendapatkan 34,94 suara setuju, 16,86% suara tidak setuju, suara tidak dengan vote atau abstain itu sekitar 30,31%, suara abstain ya. Validator teratas seperti Allnodes memilih abstain, tetapi pengumuman suara di menit-menit terakhir dan didukung dari lebih dari 40 validator meloloskan proposal tersebut. Mantap jiwa ya. Jadi sebenarnya proposal ini adalah untuk meningkatkan keamanan jaringan daripada si Luna Classic tersebut. Nah, jadi mengapa proposal ini sangat penting ya kan untuk Terra Luna Classic teman-teman. Jadi di sini dijelaskan juga nih bahwasanya seperti yang dilaporkan CoinGap, proposal Terra Luna Classic mendesak siapapun yang mencari suara tata kelola untuk proposal pembelanjaan agar dapat bekerja di rantai tersebut untuk menjalani proses KYC dengan perusahaan pihak ketiga. Jika pengembang belum menyelesaikan KYC sebelumnya, biaya akan ditambahkan ke proposal pembelanjaan mereka oleh pengusul. Rinciannya tidak akan diungkapkan dan hanya akan dirilis jika ada perselisihan hukum. Jadi siapapun dapat bekerja di blockchain Luna Classic secara anonim. Hal ini menimbulkan resiko serius pada rantai tersebut. Misalnya pengembang bakal dapat membuka posisi short dan kemudian merusak rantai untuk mendapatkan keuntungan pribadinya, kata Solivot validator. Nah, jadi ketika proposal pembelanjaan oleh pengembang diajukan, setiap pengembang di tim harus menyelesaikan proses KYC sebelum mengerjakan rantai tersebut. Proposal tersebut juga mengharuskan setiap anggota baru ditambahkan ke tim setelah proposal disahkan untuk menyelesaikan KYC. Serangkaian tindakan keselamatan dan keamanan diambil setelah kelompok pengembang baru mengusulkan untuk mengerjakan rantai tersebut. Nah, jadi lebih efisien, lebih aman ya untuk mengantisipasi penurunan harga daripada Luna Classic dan tentunya untuk mengantisipasi juga orang-orang yang kurang bertanggung jawab ya teman-teman ya. Ketika ada sistem KYC ini teman-teman, jadi data yang ingin mengerjakan di rantai layer 1 tersebut teman-teman atau L1 ya, ini diwajibkan KYC ya, tentunya mereka akan berpikir dua kali dong kalau ingin berbuat culas di situ gitu. Karena apa? Data diri mereka itu udah jelas-jelas terpampang. Ketika hal tersebut diketahui oleh tim ya kan, maka tidak menutup kemungkinan orang tersebut akan terjerat dengan hukum juga. Makanya ini sangat penting untuk perkembangan daripada Luna Classic ke depannya. Nah, jadi sebenarnya perkembangan Luna Classic cukup positif teman-teman ya, tapi yang bisa memompa harga gila-gilaan untuk Luna Classic sebenarnya bukan hanya ini ya. Yang bisa memompa harga Luna Classic ini bisa bertengger sampai mungkin hampir menyentuh ke
$1 gitu ya, kita nggak mulu-mulu lah ke Rp1.000 gitu teman-teman, mungkin dengan sistem adanya repacking kembali ya. Kita tunggu teman-teman sistem repack ya. Repack ini juga harus mengacu pada USDC kembali lagi ke $1 soalnya. Jadi kita harus menunggu USDC ini menyentuh di harga $1 lagi atau 1:1 dengan dolar gitu teman-teman ya. Sebelum hal tersebut bisa tercapai oleh USDC, maka ya akan sangat sulit untuk repacking daripada Luna Classic ya. Dan kita juga belum dapat kabar lagi perihal permintaan bantuan terhadap platform Binance untuk mengurangi supply USDC. Apakah itu terapprove atau ya mengambang aja, kita nggak ada yang tahu ya. Semoga saja sih teman-teman diskusi tersebut segera di open publish gimana pun hasilnya. Apakah Binance menolak atau setuju dan gimana gitu. Semoga di open publish biar nggak terjadi yang namanya harapan palsu gitu ya. Oke, mungkin ini dulu sedikit informasi tentang Luna Classic. Semoga bermanfaat dan salam cuan.